Sorry ass DJ. Utet, subscribe channelnya ya. Utet. Ya, sekarang kita akan ngasih ilmu ya bagi kalian ya yang bila ada kendala-kendala motor ya tidak perlu ke bengkel. Nah, alat-alatnya pun obeng plus. Terus touchpennya mana dah? Touchpennya kasih tahu. Nah, ini touchpen. Wah. Nah, ini gejalanya apa aja, gejala kerusakannya. Terus sama satu lagi ya, pressure. Ya, pressure ini gejala atau penyebab kerusakannya apa aja ya, nanti akan dibahas ya. Satu video ini tonton terus ya. Dan jangan lupa subscribe, share, and like. Utet ya, kita akan membahas ya pressure ya. Pressure ini dibagi 3 macam ya. Ada pressure fan, ada pressure booster, ada pressure standar. Nah, kalau motor atau sen yang mati atau pressure yang rusak, yaitu kalau kita nyalakan ya, ini contoh kita nyalakan. Ini mati atau hidup, kita nyalakan ya. Nah, kan kita nyalakan, sennya tidak ada atau indikator sennya tidak nyala ya, berarti ini yang rusak adalah pressure standar. Misalnya sennya mati, itu bukan ya dari akinya yang rusak ataupun kabelnya yang ada yang konslet, tapi pressurnya yang harus diganti. Dan ini sangat murah ya, bisa pesan di online ya. Untuk mencari pressure itu ya, kita bunyikan, tapi kalau ini posisinya kalau masih hidup ya, tapi kalau sudah mati biasanya susah. Nah, biasanya kalau kita hidupkan itu dia bunyi tik 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 tik. Nah, berarti pressure itu ada di sekitar bodi yang di motor ini. Nah, kebetulan motor saya ini pressure-nya itu ada di sini, di dalam sini ya. Berarti kita harus bongkar bodi ini. Nah, nanti pressure itu ada di dalam ini. Kebetulan motor saya ya. Nah, motor-motor yang lain juga pressure itu nggak jauh dari sekitar bodi depan maupun di sekitar dekat aki atau busi ya. Nah, nanti saya kasih tahu apa sih pressure itu, bagaimana sih bentuknya. Nah, ini dia ya. Pressure itu seperti ini. Nah, ini pressure ya. Buka dulu kuncinya ya, jadi harus sabar ya, satu-satu semuanya, karena kadang-kadang ada yang ketinggalan, lupa, terus main paksa aja ya, ternyata bautnya masih ada yang ngumpet, main paksa aja patah akhirnya bodinya ya. Jadi harus kita cek benar-benar. Sekarang kita tinggal buka kapnya ya. Nah, ini dia ya. Terus kapnya ini kita taruh sini. Nah, jangan lupa ini naruh bautnya atau murnya, jangan sampai berlengkala atau nanti pas dipasang bisa dicari. Taruh aja dekat kapnya ya. Ya, dia nyangkut di dalam bodi box depan. Nah, ini dia. Nah, nanti caranya kita tinggal tarik ke atas ya, karena dia bentuknya cantelan ya, jadi nyantel gini nih ya, ini nyantel begini ya. Ya, jadi tarik ke atas. Nah, terus ya colokannya dibuka. Nah, jadi gampang sekali, tinggal tarik ke atas, colokannya dibuka, diganti dengan yang baru. Nah, ini namanya pressure-nya di sini nih ya. Nah, terus ini agak yang bodi ini ya agak diengkek sedikit, nggak apa-apa, di sini kita buka nih ya, di sebelah sini. Nah, ini dia ya, pressernya yang rusak ya. Jadi nanti ya posisinya sesuai dengan lubangnya, masukin ya. Yang antara sini dengan sini disesuaikan saja ya. Nah, ini pressure, ini namanya pressure. Ini pressure yang rusak ya.
Nah, ini yang membuat ya lampu sen tidak hidup. Masukin. Nah, ya. Jadi sudah kepasang ya pressure barunya ya. Gampang sekali karena dia bentuknya kayak cantelan. Jadi tinggal masukin aja cantelnya, masukin ke dalam srek gitu. Nah, nanti kalau udah masuk ke cantelnya berarti sudah kuat ya. Jadi posisi pressure untuk motor saya, motor matic ada di sini ya. Sebelum kita tutup ya bodinya kembali, kita cek dulu ya. Kalau sudah oke baru kita tutup bodinya kembali. Nah, kita cek nih ya. Setelah kita ganti pressure baru, nah kita cek. Kita lihat indikator sennya ya. Nah sekarang nyala ya. Ya, jadi indikator sennya nyala ya, yang sebelah kanan. Kita lagi coba sebelah kiri. Nah, nyala juga ya. Jadi terus berkedip pula ya. Tadinya ya pressure yang sebelum kita ganti atau rusak, ini lampunya tidak nyala. Di sini pun indikatornya tidak nyala sama sekali ya. Nah, kita cek sebelah kiri. Nah, nyala juga ya. Jadi ingat ya, bila lampu sen mati semuanya, itu bukan karena lampu, bukan karena aki, bukan karena kabel, tapi pressure standarnya harus diganti. Bahas masalah pala busi ya. Ciri-ciri rusak pala busi itu ya, satu ya, gas ya, itu tidak ada tenaga atau berebet terus mati, tapi tetap bisa di starter, terus bisa hidup lagi sekitar 10 menit atau sekitar 200 meter, nanti mati lagi, terus suaranya berebet tidak ada tenaga ya. Tapi itu rusak bukan karena spool ataupun bukan karena dari mesinnya ya, ataupun dari karena penbel atau spoolnya ya. Jadi ternyata yaitu pala busi itu ada di sini. Kalau untuk motor saya ya, motor matic ada di dalam ya, dashboard ini ya. Jadi kita harus buka dashboardnya dulu seperti biasa ya. Alatnya cuma dua macam ya, Taspen min sama obeng plus. Kita buka bautnya, jangan lupa ya, naruh bautnya jangan sembarangan, jangan sampai hilang ya. Nah, untuk buka dashboardnya ini kan ketahan sama jok, jadi agak diangkat ya. Ini ya pala businya ya harus diganti, tinggal tarik aja ke atas. Agak keras. Nah ya, nih kita tinggal copot. Nah kita copot ya, kita ganti dengan yang baru. Yang ini pasangnya gampang sekali, tinggal masukkan, tekan ke dalam. Nah, kalau bisa ya, busi ini dibersihkan dulu ya, atau dikeluarin dulu ya, dikeluarin pakai alat ya, alat busi. Setelah itu baru digosok palanya kalau bisa ya, sebelum ganti pala busi ya. Kalau ini kita secara simpel aja, kita bersihin aja palanya ya, karena sedikit ada kotoran ya. Di pala busi ini yang rusak ya, kelihatannya dari komponen di dalam ini nih, nggak kelihatan kamera ya. Jadi di dalam ini karet komponen pala busi ini ya, di dalamnya karetnya sudah rusak, sudah pada pecah ya. Jadi mempengaruhi pengapian. Kita pasang ya pala busi yang baru ya, kita masukkan. Nah, sampai ngeplok banget ya, ngeplok banget. Nah, ujung ini kita masukkan ya, terus harus benar-benar masuk, jangan sampai lepas full, karena nggak kenceng nanti berebet lagi atau tidak ada tenaganya. Nah, sekarang kita akan coba setelah kita ganti pala aki ya, apakah ada tenaganya, pengapiannya benar-benar ada kekuatan.